Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Kami rindu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati hati kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengkehendaki pertobatan kita. Allah mengkehendaki pertobatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin sepakat semua umat manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ataupun yang kita sebut dengan dosa. Tetapi ada perbedaan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang terus melakukan dosa tadi. Ada sebagian orang menyadari dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi dosa itu. Ada juga orang yang menganggap senang dan bangga atas kehidupan dosa yang dia lakukan, bahkan dia terus ulangi dan terus ulangi walaupun dia mengetahui yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia yang hidup bersama-sama, sering kita memandang sebelah mata orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat salah, orang yang berdosa. Kita sering memandang sebelah mata atau menganggap mereka hina. Kita seperti menjadi hakim atas kehidupan mereka. Kita seperti orang yang benar, orang yang bersih dari dosa. Sehingga kita memberikan penilaian kepada mereka dan tidak memandang mereka seperti kita memandang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai orang percaya? Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang berdosa? Apakah Tuhan mengkehendaki orang berdosa? Melalui perumpamaan dan firman Tuhan pada saat ini, semua umat manusia berharga di mata Tuhan. Yesus mengumpamakan 100 ekor domba yang 1 ekor sesat. Maka si pemilik akan
meninggalkan yang ke-99 ekor ini di pegunungan, dia akan mencari dan berusaha menemukan seekor domba yang hilang tadi. Tersesat yang tidak termasuk dalam bilangan 99. Terhilang hara. Tidak lagi bergabung dan bersama dengan 99. Oleh karena belas kasihnya, sayangnya kepada seekor domba tadi, dia tergerak untuk mencarinya. Dan meninggalkan sejenak 99 ekor domba miliknya tadi. Dan ketika seekor domba tadi sudah ketemu, sudah didapatkannya, maka ada perasaan yang bahagia, sukacita, dan senang. Bahkan melebihi dari sukacita yang 99 ekor tadi yang tidak sesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perumpamaan ini dijelaskan, demikian jugalah dengan Bapa di sorga. Karena Tuhan mengkehendaki semua manusia, semua anak-anak Tuhan mengalami pertobatan dan perubahan. Banyak manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terhilang hara, yang tidak tahu jalan yang baik dan tidak baik, atau ada yang tahu yang baik tapi tidak dikerjakan. Banyak orang tersesat yang tidak tahu yang dikerjakannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen kita, orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat bagi sesama, kita harus juga bergumul atas kehidupan dosa mereka. Kenapa kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah tidak seharusnya kita bangga karena kita sudah baik? Jangan pernah berbangga hati, Bapak Ibu, kita baik, orang-orang di sekitar kita berbuat dosa. Mari ikut bergumul agar mereka juga baik dan kembali kepada Tuhan melalui doa kita. Mari mencoba, Bapak Ibu, memberikan pendekatan kepada mereka dengan memberikan nasihat atau peringatan kepada mereka 4 mata, dengan mengatakan apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita gumulkan kehidupan mereka. Kita mau semua kita umat manusia bersama-sama dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan rindu dan mengharapkan, bahkan mengkehendaki semua kita anak-anaknya tidak ada yang tersesat. Mungkin saya yang tersesat, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bahkan keluarga kita yang sedang tersesat. Tetapi ada kalanya Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui pelayan gereja, melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, melalui orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita ditegur dan diingatkan, kita harus bersyukur dan berbangga hati kalau orang-orang di sekeliling kita masih memiliki rasa kasih sayang kepada kita. Kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita yang tersesat. Mungkin kita merasa sudah benar, tetapi melalui cerminan firman Tuhan kita salah. Mari berbalik kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita, yang merindukan kita untuk kembali kepada kawanan-kawanan domba yang tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, serukan pertobatan. Serukan pertobatan kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah bosan-bosannya untuk terus mengingatkan dan menegurnya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat. Melalui pertolongan Roh Tuhan, kita dimampukan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami puji dan muliakan namamu.
Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bersyukur dan bangga kalau Tuhan mengkehendaki pertobatan kami. Ketika kami tersesat, hilang arah, ajari kami dan ingatkan kami kuasa Roh Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami boleh kembali dan berpaling kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak kita manusia lebih percaya kepada manusia yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, dibandingkan kepada Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi, dan memberkati kita. Orang lebih mengutamakan, mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang, yang kita sebut pada masa sekarang the-king. Aku bisa karena ada orang yang hebat di atas. Aku bisa seperti ini karena ada orang kuat di dalam. Aku bisa sehat seperti ini karena aku pegang jimat dunia dari nenek moyangku. Itu yang mungkin pada saat ini masih saja ada terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bagi kita pada saat ini, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebesaran, kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan menegakkan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan senantiasa yang layak kita puji, sembah, dan muliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu tidak pernah menjamin keselamatan bagi kita.
Karena manusia juga pada akhirnya akan mati dan meninggalkan dunia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang memelihara dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita, maka itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita andalkan manusia, kita bisa kecewa. Kita andalkan kekuatan dunia, kita bisa celaka. Kita hanya mementingkan pertolongan yang kilat, yang singkat. Tetapi kita tidak tahu apa dampak dari yang kita lakukan. Berbeda. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita muliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Banyak orang Bapak Ibu mendambakan orang kuat, keluarganya yang hebat dan luar biasa, bahkan mengagungkannya seperti dewa. Tetapi dia tidak tahu kelak dia bisa kecewa kepada yang dia damba-dambakan tadi. Karena semuanya ada waktu dan masanya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan, itu saja. Tetapi kalau kita terus merasa kurang dan kurang, maka kita juga akan bisa kecewa kepada Tuhan. Hidup dengan rasa syukur, hidup dengan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan pemazmur pada saat ini. Mari pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karena apa? Dia menjaga, melindungi, memperhatikan yatim piatu, orang miskin, orang telantar, orang benar, dia perhatikan. Jadi kita hidup menjadi orang yang benar. Hidup bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran firman-lah yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan menegakkan jalan kita. Tuhan meluruskan jalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup. Kita bisa seperti ini, itu bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kita. Bukan karena orang yang hebat yang ada di belakang dan di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi karena Tuhan izinkan kesempatan itu untuk kita nikmati. Apakah kesempatan itu tidak kita gunakan dengan baik? Dengan melakukan banyak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Dengan menunjukkan kesombongan. Aku hebat. Di balik kehebatan, di balik keberhasilan, kesuksesan, rumah tangga, anak-anak, keluarga, dan ekonomi kita, ada Tuhan yang melindungi dan menjaga dan sedang memberkati kita. Jangan kita terlena. Beri waktumu untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari katakan, termulialah Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu yang mau kita katakan seperti pemazmur pada saat ini yang kita dengarkan bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau lebih mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia sepenuhnya, seutuhnya. Karena kelak akan ada kecewa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan yang telah menjamin keselamatan kita, tidak akan pernah memberikan kekecewaan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Kami diajari untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kebaikan, kemurahan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu alasan bagi kami untuk datang bersyukur, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk hidup mensyukuri setiap hidup yang telah Tuhan berkati sampai pada saat ini, agar kami boleh datang memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.